Sandra. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Anan, boleh kita dibantu juga, nampaknya juga ada headline yang dibahas juga ya di Al Jazeera Arabic. Ini apa saja yang lagi dibahas, Mas Anan? Ya, baru saja memang juru bicara Gedung Putih membicarakan tentang apa sikap Gedung Putih terhadap serangan Israel kepada serangan Iran kepada Israel, yang mengatakan bahwa ini akan memperkuat kerjasama antara Israel dengan Amerika dan negara-negara sekutu yang lain, dan dikatakan bahwa kita hanya melihat bahwa Iran tidak sekuat yang dibayangkan oleh mereka, sehingga kerjasama antara Amerika Serikat dan dukungan Amerika Serikat semakin akan diperkuat, terutama memperkuat pertahanan udara Israel. Kemudian selanjutnya di Al Jazeera sedang membicarakan bahwa serangan secara langsung kemungkinan akan terjadi, tapi belum dipastikan, yaitu serangan balasan dari Israel kepada Iran. Dikatakan bahwa mungkin akan semacam ada balasan awal atau balasan dikatakan balasan yang sifatnya lembut terlebih dahulu kepada Iran. Tetapi hal ini memang belum bisa dipastikan kapan akan dilakukan oleh Israel. Dalam hal ini tentu mereka dikatakan akan menunggu semacam lampu hijau dari Amerika Serikat dan juga dari negara-negara sekutu Israel yang mungkin membuat mereka tidak bergerak sendirian dalam hal untuk melakukan serangan balasan kepada Iran. Ya, hal ini karena kalau tanpa dukungan dikhawatirkan justru politik Israel akan semakin tersudutkan di dunia internasional. Oke, Mas Hanan, berarti gini, tadi Prof. Himanto juga yang mengikuti pemberitaan juga mengatakan kan Amerika Serikat prinsipnya gini, bersama dengan Israel. Tapi kalau misalnya Israel membalas serangan Iran kemarin, kita tidak ikut-ikutan. Artinya nggak match dah, atau tidak tersambung dan tidak terkonek dong pernyataan Israel yang tadi dikatakan masih akan membalas dengan lembut, tapi tunggu mungkin semacam kayak kode atau mungkin komunikasi dari dengan Amerika Serikat begitu, Mas. Ya, kalau saya melihat sih serangan yang dilakukan atau serangan balasan yang dilakukan Iran kepada Israel beberapa hari lalu di awal April itu, saya pikir itu tidak sesuatu yang menakutkan. Ya, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh Israel ya. Karena ada disebutnya itu ada semacam indikator-indikator bahwa Iran itu tidak terlalu serius untuk melakukan serangan yang mematikan kepada Israel. Meskipun 200-300 rudal melayang itu. Ya, tapi itu kan jedanya, tadi saya katakan itu jedanya 4 jam perjalanan. Lagi ada beberapa negara yang menghadang itu juga. Iya, jadi tidak ada korban, tidak ada kerusakan yang signifikan. Hanya menunjukkan tingginya ya. Bisa kita cari tahu nggak data itu? Ya, itu kerusakan, jumlah korban jiwa. Gitu. Kerusakannya itu hanya ada satu basis militer Israel, dan itu pun tidak signifikan. Semuanya bisa dijatuhkan oleh Iron Dome yang dimiliki oleh Israel, oleh pertahanan udara yang dimiliki oleh Israel. Sehingga ada analis-analis di Timur Tengah yang menganalisa bahwa sebetulnya Iran itu nggak serius-serius amat ingin menyerang Israel. Nggak serius amat, tapi 7-12 orang ya, Tih ya? Di Suriah kan menjadi korban jiwa. Nah, justru itu yang menjadi pertanyaannya, kenapa ketika Garda Revolusi, bahkan itu salah satu petinggi di Garda Revolusi yang ada di Suriah sudah menjadi korban, tapi kok serangannya tidak melalui tidak melalui, kalau mau lebih kuat sebetulnya melalui teman proksi mereka yang ada di Libanon atau yang ada di Yaman, Houthi. Yang melakukan serangannya pasti akan lebih mematikan. Jalur darat mereka miliki, artinya rudal-rudal itu bisa dikirim ke Libanon. Sebenarnya kalau menurut saya ya, ini kan dalam konteks proporsionalitas. Yang dilakukan Israel ketika dia diserang oleh Hamas tanggal 7 Oktober, apakah proporsional nggak dengan serangan yang dilakukan ke Hamas? Kan nggak proporsional. Tapi kalau Iran, dia katakan bahwa saya harus menyerang secara proporsional dulu, ya kan? Maka dia katakan, kalau saya dapat serangan lagi, saya akan habiskan kamu. Lebih besar lagi. Nah, lebih besar lagi. Kalau yang sekarang ini, kalau saya sebagai dosen ini masih bab pendahuluan. Ya kan? Ini ya? Bab pendahuluan. Bab pertama. Pembahasan masih belum ada nih, ya kan? Pembahasan belum ada. Karena Iran juga berhitung juga mungkin bahwa kalau dia habis-habisan melakukan serangan ke Israel saat kemarin itu ya. Saat kemarin ini, apakah ini tidak akan membesarkan eskalasi di Timur Tengah? Satu. Yang kedua, siapa yang akan berada di belakang Iran? Masyarakat Iran, apakah kemudian mampu sustain gitu ya untuk kemudian berhadapan perang dengan Israel pada saat sekarang ini? Tapi kalau menurut saya dengan serangan awal Iran ke Israel itu membuat
dunia sekarang kan bereaksi, Ya. minta supaya Israel tolong hentikan. Karena sekarang ini, kalau menurut saya ya, sampai hari ini, Benyamin Netanyahu itu, dia keras kepala. Dia katakan, tidak akan ada yang bisa menyetop kami. Tidak The Hague, maksudnya Mahkamah Internasional, mungkin juga tidak juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amerika Pokoknya Serikat kami akan atau- terus, katanya, melakukan serangan Netanyahu itu. tuh ya. Berarti Sementara kemungkinan- Amerika Serikat udah kesel juga sama Netanyahu. Iya. Tapi kan karena lobby Yahudi ini, Iya, tapi iya. mau gimana? Saya tadinya berpikir, wah mungkin juga ya Presiden Joe Biden akan menggunakan oposisi yang ada di Israel, rakyat yang tidak setuju, untuk menurunkan Benyamin Netanyahu. Kan Amerika Serikat pinter kalau udah urusan-urusan kayak begini nih ya. Tapi kayaknya- Gaddafi aja dibuat kayak begitu kan. Prof, tapi kalau melihat di Amerika Serikat sendiri kan sudah banyak masalah internal ya. Dalam Betul. arti menghadapi pemilu, belum lagi kondisi ekonominya dan lain-lainnya. Berarti akankah Amerika Serikat juga akan ikut campur nantinya dengan langkah yang anggap saja Israel tidak mau mendengarkan Amerika Serikat, tetap akan menyerang Iran nantinya? Kita tahan dulu. Oh iya. Ya, usai jeda berikut kami akan kembali.